Nah, dalam kehidupan kita, nyatanya kita juga seringkali tersesat sebenarnya. Seringkali membuat pada akhirnya keputusan atau pilihan yang seringkali keliru. Jadi jangan kemudian yang benar disalah-salahkan, atau yang salah kemudian dibenar-benarkan atas dasar kepentingan diri sendiri. Kenapa kemudian saya tegaskan ini tentang atas dasar kepentingan diri sendiri? Karena seringkali kepentingan diri ini yang kemudian menjadikan yang salah itu bisa menjadi benar. Oh, melayani, atau kita kemudian menjadi seorang song leader, worship leader, atau dalam pelayanan yang kita lakukan dalam persekutuan, itu kemudian harus demi kemuliaan Tuhan. Itu yang kita ucap. Tapi dalam prakteknya kemudian kita senang dengan pujian. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Selamat pagi sahabat Morning Grace, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua sedang berada dalam kabar yang baik-baik saja, kondisi tubuh yang sehat selalu. Bagaimana kabarnya Kak Tias? Puji Tuhan, baik Kak. Tuhan. Mas David? Puji Tuhan baik. Oh, puji Tuhan juga baik ya. Mas Juan aman? Baik. Baik. Ya, sebelum tentunya kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita yang terarah kepada Tuhan saja. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam kesempatan kali ini ya Tuhan, izinkanlah kami untuk dapat sedikit merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan firman ini, kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berilah kami hikmat serta kebijaksanaan ya Tuhan, untuk dapat memahami maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita, perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, terambil dari Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-37. Saya ulangi, terambil dari Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-37. Boleh mungkin minta tolong Mas David untuk bacakan? Terima kasih Mas David. Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-37, di bawah perikop Yesus dan hukum Taurat.
Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Terima kasih, Mas David. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Sebelum kemudian kita masuk lebih dalam ke dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya ingin tanyakan dulu mungkin kepada Kak Tias, Kak David, Kak Juan. Apakah kemudian kakak-kakak bertiga ini pernah jalan-jalan mungkin? Pernah dong. Pernah ya? Pernah. Pernah jalan-jalan. Nah, dalam perjalanan tersebut atau saat jalan-jalan tersebut, pernah nggak sih tersesat dalam perjalanan yang dilalui begitu, dalam perjalanan yang dilewati? Pernah tersesat ya? Saya juga secara pribadi pernah tersesat begitu. Nah, apa sih kalau menurut kakak-kakak bertiga yang membuat bisa sampai tersesat dalam perjalanan seperti itu? Apa yang membuat bisa sampai tersesat? Kalau Mas David bagaimana? Kalau aku ini biasanya malu bertanya. Malu bertanya ya? Iya, malu bertanya. Sudah tahu tidak tahu, tapi malu bertanya nih. Benar. Oh begitu ya, aduh. Kalau Kak Tias? Kalau aku sih mungkin kelemahan cewek ya, Oh, salah iya. baca maps. Oh, salah baca map. Ya, Harusnya ke kiri tapi ke kanan. tapi kanan seperti itu ya. Padahal arahnya belok kiri, cuman kanan ya. Iya. Kalau Kak Juan? Mungkin karena kayak David ya, tidak bertanya jadi sok tahu. Oh, terlalu percaya diri ya kemudian ya. Oke. Terima kasih kakak atas jawabannya. Jadi mungkin sering kali ya kita hadapi hal-hal tersebut dalam perjalanan yang kita sedang lalui ya. Dalam masa kita mungkin jalan-jalan dengan keluarga atau dengan pasangan atau dengan teman-teman. Seringkali mungkin ada saat di mana kita tersesat karena hal-hal tersebut yang terjadi dalam proses jalan-jalan tersebut. Nah, dalam kehidupan kita nyatanya kita juga seringkali tersesat sebenarnya. Seringkali membuat pada akhirnya keputusan atau pilihan yang seringkali keliru. Dan kalau kita coba kaitkan tadi, tersesat dalam perjalanan dengan tersesat dalam perjalanan kehidupan ya, itu sebenarnya beda-beda tipis kalau saya sampaikan. Karena seringkali kita merasa bahwa tahu bahwa ini yang terbaik. Akhirnya sok tahu kan kemudian terlalu percaya diri, kemudian ambil keputusan itu. Atau mungkin kita yang sudah biasa melihat kita sudah tahu dalam firman Tuhan pada akhirnya mengarahkan kita ini ke kanan sebenarnya. Cuman karena ya biasalah ya manusia yang kemudian dalam hatinya, bisa lah melipir ke kiri sedikit, ambil belok kiri sedikit, ambil sela-sela itu masih bisa. Tapi kemudian setelah kita ambil belokan ke kiri yang sebenarnya Tuhan mau kita ke kanan, buat kita terjatuh. Dan ujung-ujung yang disalahkan ialah Tuhan atas keputusan yang kemudian kita buat dalam kehidupan kita. Jadi seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Dalam perjalanan jalan-jalan tadi, saat jalan-jalan, atau dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, berangkat dari firman Tuhan pada kesempatan kali ini, tentang khotbah Yesus ya di atas bukit, ini menjadi satu bagian, pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7. Ini ingin mengingatkan kita bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi sederhananya dia mau sampaikan bahwa jika benar, katakan benar. Jika tidak benar atau salah, ya katakan itu salah. Jadi jangan kemudian yang benar disalah-salahkan atau yang salah kemudian dibenar-benarkan atas dasar kepentingan diri sendiri. Kenapa kemudian saya tegaskan ini tentang atas dasar kepentingan diri sendiri? Karena seringkali kepentingan diri ini yang kemudian menjadikan yang salah itu bisa menjadi benar. Contoh, menteri-menteri atau banyak petinggi-petinggi negara mengatakan, jangan korupsi. Tapi dalam prakteknya, karena nafsu itu, karena kepentingan perut itu, akhirnya korupsi. Atau contoh lainnya, melayani, atau kita kemudian menjadi seorang song leader, worship leader, atau dalam pelayanan yang kita lakukan dalam persekutuan, itu kemudian harus demi kemuliaan Tuhan. Itu yang kita ucap. Tapi dalam prakteknya kemudian kita senang dengan pujian. Yang membuat kemudian kita menjadi arogan. Jadi seolah-olah akhirnya pujian tersebut bukan terarah bagi Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk diri sendiri.
Atau misalnya, contoh paling sederhana dalam kehidupan persekutuan. Jangan membicarakan orang lain di belakang, kan? Tapi kemudian karena kejengkelan, karena kekesalan dengan orang tersebut, kemudian misalnya saya jengkel dengan David, saya bicarakan dengan Tias. Agar Tias jengkel dengan David. Mempengaruhi kemudian. Akhirnya yang atas dasar kepentingan diri sendiri itu membuat akhirnya kepentingan Tuhan, apa yang benar menurut firman Tuhan, kemudian kita hilangkan begitu saja. Atas dasar kepentingan diri kita sendiri. Hal inilah yang sebenarnya menjadi perenungan yang baik bagi kita untuk coba kita renungkan secara bersama melalui bacaan kita kali ini. Matius 5 ayat 37. Saya ingin menekankan tentang tema bagaimana kita tetap berada di jalan Kristus itu. Tengah mungkin persimpangan-persimpangan jalan, pilihan-pilihan yang akan kita ambil dalam kehidupan kita. Bagaimana kemudian kita mengambil pilihan-pilihan yang tepat, yang seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi marilah mungkin ya secara bersama kita, baik Mas David, Kak Tias, Kak Juan, bagaimana pada akhirnya kita belajar. Kita belajar bersama-sama, bersama sahabat Morning Grace mungkin di rumah atau dimanapun sahabat berada. Bagaimana kita belajar untuk tetap berada di jalan Tuhan tersebut. Tapi bukan tentang belajar berjalan saja ya, tapi tentang bagaimana kita belajar untuk dapat setia, untuk dapat berkomitmen pada jalan tersebut. Agar pada akhirnya dalam setiap hal yang kita lakukan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Amin. Mari kita satu dalam doa mungkin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan hingga sampai saat ini. Kami bersyukur untuk setiap hal tersebut ya Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan kami di pagi hari ini, biarlah Tuhan boleh untuk mengajar kami terus untuk dapat tetap setia dan berkomitmen dalam setiap kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup sebagai pengikut Kristus yang setia. Biarlah melalui firman ini juga Tuhan, kami boleh disadarkan jikalau dalam kehidupan kami sehari-hari banyak mungkin keputusan, banyak mungkin pilihan yang kami ambil hanya untuk mementingkan diri kami sendiri ya Tuhan. Biarlah melalui perenungan ini juga Tuhan boleh mau mengajar kami terus dan terus untuk membentuk kami menjadi pengikut-Mu yang tetap setia dan berkomitmen ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan dalam setiap aktivitas kami, pribadi lepas pribadi. Jagalah kami ya Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, pendidikan kami, atau setiap pelayanan bahkan persekutuan yang kami lakukan. Biarlah semua hal tersebut kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia